Aktivitas di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur hingga Kamis 11 Juni kemarin tetap beroperasi seperti biasa. Padahal menurut data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, ada 20 orang di Pasar Perumnas Klender yang positif terinfeksi virus COVID-19. 20 kasus positif terungkap setelah tim kesehatan melakukan 2 kali tes cepat, rapid test, dan tes PCR. Sayangnya temuan positif corona belum membuat aktivitas pasar dihentikan. Sebagai antisipasi penyebaran virus, pengelola membatasi kegiatan pasar hingga pukul 2 siang. Akses pintu masuk diperketat, melakukan disinfeksi pasar. Dan para pembeli juga pedagang wajib mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Jelang hingga memasuki masa pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi, sejumlah pasar di Jakarta kembali ramai. Tidak cuma padat, aktivitas jual beli di pasar juga kerap mengabaikan aturan menjaga jarak fisik atau kewajiban memakai masker. Pasar sebagai tempat berkumpulnya masyarakat diakui jadi salah satu titik rawan penyebaran corona. Hingga 10 Juni 2020, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Abdullah Mansuri menyatakan, menyebut jumlah pedagang pasar di seluruh Indonesia yang terpapar COVID-19 mencapai 439 orang. 27 pedagang diantaranya meninggal dunia. IKAPI meminta pemerintah meningkatkan penerapan protokol kesehatan di pasar. Prinsipnya IKAPI meminta agar pemerintah daerah menjaga pedagang, menjaga pembeli agar selamat dan terhindar dari COVID-19. Caranya bagaimana? Mensosialisasikan secara terus-menerus pentingnya menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, menyiapkan tempat pencuci tangan di masing-masing blok, dan paling penting adalah menyemprot desinfektan di saat pedagang sudah tidak beroperasi. Pemprov DKI Jakarta pada pekan ketiga PSBB transisi berencana membuka kembali pasar non-pangan dan pusat perbelanjaan. Sejumlah protokol pencegahan COVID-19 telah disiapkan, mulai dari pengoperasian hanya 50% dari kapasitas normal hingga sistem ganjil genap pembukaan operasional toko. Jika selama transisi ini ada temuan kasus positif corona di pasar, maka penutupan sementara akan dilakukan. Di semua pasar, itu nanti sekarang sudah dijalankan pemeriksaan sebelum masuk dan jalur lalu lalang orang akan diatur supaya satu arah. Lalu yang kedua, bila ditemukan positif maka pasar itu akan ditutup dulu. Ditutup nanti pengaturannya sesuai dengan kasusnya nantinya. Lalu kedisiplinan membuka, yang buka tutup pasar sesuai dengan hari ganjil genap. Jadi hari kios nomor ganjil beroperasi hari ganjil, kios nomor genap beroperasi hari tanggal genap. Pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan pelonggaran PSBB yang disebut sebagai masa transisi sejak 5 Juni lalu. Saat itu rumah ibadah dan sarana olahraga di area terbuka dibuka kembali. Dilanjutkan pada pekan kedua PSBB transisi, Jakarta membuka perkantoran, sektor industri, galeri, hingga layanan transportasi. Masa transisi membuat Jakarta kembali ramai. Perekonomian berdenyut lagi. Imbasnya kemacetan, kepadatan penumpang, dan kerumunan warga makin mudah dijumpai. Dan tentu tetap potensial menyebar virus corona. Tim Liputan, Kompas TV.